Silakan Momi Yoi. Halo Kak, halo Adek. Oh ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dek, saya mau bertanya eh, satu ya. Jadi saya ini kan dari saya kecil, dari saya remaja sampai saya dewasa, pokoknya sebelum saya nikah saya itu pelayanan terus di gereja dan berdoa terus untuk kehidupan saya selanjutnya ketika saya berkeluarga atau saya punya anak. Nah, pada suatu hari saya itu hamil anak pertama. Waktu itu 3 bulan itu saya nggak tahu ternyata saya itu hamil, tapi saya lagi bangun rumah gitu. Saya itu kayak ngecat rumah sendiri atau gimana. Nah, jadi waktu itu anak saya itu didiagnosa disabilitas gitu, Kak. Nah, jadi disabilitasnya itu kelihatannya tangan kirinya nggak ada kelapaknya, maksudnya tapak tangan kirinya nggak ada. Jadi waktu itu ketika anak saya lahir benar saja gitu kan, Kak. Tapi puji Tuhannya anak saya itu bagian organ dalam atau apa itu baik aja. Cuma di tapak tangan kirinya aja. Karena waktu masa pertumbuhan itu terkontaminasi dengan bau-bau cat atau thinner yang saya hirup gitu. Pada saat saya nggak tahu trimester pertama itu saya hamil. Nah, jadi menurut kakak kenapa ya? Kok bisa gitu? Anak saya kena imbas seperti itu. Tapi sekarang anak saya sudah 3 tahun dan anak saya sudah bisa membaca gitu. Ternyata anak saya semakin kesini, semakin dia bertumbuh, dia semakin pintar, sudah bisa berdoa sendiri. Kata teman-teman saya, anak saya ini cerdas, kayak punya kelebihan sendiri dibandingkan teman-teman yang seusianya gitu, Kak. Mohon bantu jawab ya, Kak. Oke. Ya. Mengapa anak itu bisa dalam keadaan menderita? Tentu ya, dalam Roma 6 ayat 23, penderitaan itu semuanya oleh karena dosa. Sejak semula Allah kita itu tidak pernah menciptakan kita untuk menderita, tetapi dosalah yang membuat kita menderita. Sama seperti awan, hujan yang turun dari awan, maka upah dosa itu pun itu acak kepada semua orang. Ada anak yang terlahir cacat, ada anak yang terlahir kurang ini, kurang itu, dan segala macam. Tapi itulah bukti dosa, bahwa dosa itu memang ada dan berkuasa. Ya. Apakah itu karena dosa saya atau dosa apa gitu, Kak? Ya, kan kamu sendiri yang mengatakan karena chat dan lain sebagainya, kesalahan itu yang membuat itu ada. Gitu. Jadi tapi pada hakikatnya semua penderitaan itu datang dari dosa. Bisa dari dosa siapapun bisa. Nah, kuasa dosa itu yang membuat kita menderita. Begitu. Jadi kamu nggak perlu merenungi dirimu atau menyesali, nggak perlu. Karena semua orang itu menderita. Hanya saja penderitaannya berbeda-beda. Nggak ada yang nggak menderita. Jadi jangan seakan-akan kamu, aduh kenapa ya Tuhan ini begini, atau kenapa ya jadi begini, enggak. Justru karena dosa itu ada, itu membuktikan bahwa penderitaan itu ada, itu membuktikan bahwa dosa itu memang ada. Dan bagaimana cara kita agar dipulihkan dari dosa itu? Datang kepada Kristus. Manusia yang diciptakan oleh firman Allah, yang telah rusak oleh karena dosa, maka firman Allah sendiri yang memulihkan ciptaan itu. Yesus Kristus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini memulihkan manusia. Jadi sang firman itu turun untuk memulihkan apa yang diciptakan oleh firman. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, maka dipulihkan juga oleh firman-Nya. Ya, jadi penderitaan itu ya jangan dibilang kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan begini, kenapa, tidak boleh. Semua orang menderita kok. Gak ada yang gak menderita. Oh ya, benar Kak. Terima kasih ya Kak. Terus saya juga mau bertanya nih Kak. Kan banyak nih orang ini meragukan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengatakan bahwa Yesus itu Nabi. Dan banyak juga orang menghina bahasa roh. Seperti itu kan Kak. Nah saya itu bertanya, kenapa Tuhan itu Kak mau menyelamatkan manusia yang hina? Kenapa Tuhan gak selamatkan malaikat aja? Kan malaikat itu punya kemampuan gitu kan. Punya kekuatan. Kenapa harus manusia yang lemah ini Kak yang diselamatkan? Karena saya lihat itu
Tuhan itu kan pernah marah gitu dengan manusia, menghukum manusia dengan air bah, terus menurunkan api di Sodom dan Gomora. Tuhan itu berkali-kali sakit hati dengan keberadaan manusia gitu. Kenapa Tuhan harus menyelamatkan kita gitu, Kak? Ya karena kita dikasihi sama Dia. Allah mengasihi manusia. Kita diciptakan karena kasih-Nya, maka kita dipulihkan karena kasih-Nya. Tapi apakah itu berarti bahwa malaikat juga tidak diciptakan karena kasih-Nya? Malaikat juga dicipta karena kasih-Nya. Tapi malaikat itu makhluk roh. Ketika mereka berdosa, maka dosa mereka menjadi immortal, tidak terampuni lagi. Manusia itu bukan makhluk roh, kita punya tubuh. Maka Kristus datang menjadi manusia, bersatu dengan tubuh untuk memulihkan manusia. Jadi kalau kamu tanya kenapa dia menyelamatkan manusia, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Jadi karena kasih-Nya dia menyelamatkan kita. Dan ingat, Tuhan itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Kalau Allah menciptakan manusia ini untuk tujuan yang semula, maka Dia tidak merubah tujuan itu, tapi Dia memulihkan apa yang mengganggu tujuan itu. Makanya firman Allah datang ke dunia ini memperbaiki apa yang rusak yang diciptakan oleh firman itu. Firman Allah mencipta, firman Allah memulih, firman Allah juga yang memanen dan menuai. Ya. Jadi kenapa Allah mengampuni kita? Karena Dia mengasihi kita. Itu bukan pertanyaan seharusnya ya. Gitu ya. Kalau ini Kak, misalnya kan Kak, manusia ini kan karena berdosa tadi kan Kak, makanya Tuhan itu karena tubuh kita punya tubuh gitu kan Kak. Terus malaikat itu roh, makanya mereka itu tidak diampuni lagi kan dosanya gitu ya Kak. Gitu ya. Nah, saya ya Kak, terakhir pertanyaan saya kan orang ini banyak nggak percaya nih, termasuk Israel sendiri nggak percaya tuh dengan Yesus itu adalah Tuhan, padahal mereka sudah melihat mukjizat itu. Kenapa Tuhan itu nggak turun aja Kak secara langsung ke bumi ini? Kenapa? Karena Dia sudah turun 2000 tahun lalu. Maksudnya dalam bentuk Bapa itu sendiri beserta rohnya. Bapak itu nggak bisa dilihat, wong Bapak itu roh, Bapak itu terang. Bapak itu sang terang, Dia itu tidak terhampiri, Dia nggak bisa kelihatan. Karena Dia tidak kelihatan lah, makanya Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia agar kelihatan. Bapak itu nggak bisa kamu lihat. Bahkan nanti di akhir zaman, sang Bapak itu tidak akan kita lihat. Di langit bumi baru, terangnya Bapa yang menerangi kita. Kita nggak akan melihat sang Bapa. Karena Allah itu kasih. Gimana kamu bisa melihat kasih? Kamu nggak bisa melihat kasih. Tapi kamu bisa merasakan kasih. Gitu. Ya Allah itu memang nggak bisa dilihat. Wong Dia kasih. Gimana kasih bisa dilihat? Kasih itu bisa dirasakan. Gitu. Makanya firman Allah telah datang ke dunia menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Gitu. Dan kenapa orang Israel sampai sekarang belum percaya? Ya, Karena mereka masih degil hatinya. Tidak mau percaya. Mereka sombong. Berarti apa yang mereka sebenarnya harapkan kepada Yesus ini, misalnya kan Yesus itu sudah banyak buat mukjizat, sudah bangkit dan naik ke sorga. Terus apa yang bangsa Israel ini sebenarnya harapkan gitu Kak dari Yesus ini supaya mereka tuh mengaku? Mereka maunya Mesias itu adalah Mesias yang membawa pedang, yang bisa membuat Israel menjadi negara yang begitu hebat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak yang membawa pedang. Dia adalah Raja Damai. Israel itu maunya Mesias yang seperti Daud. Makanya mereka selalu menangis tuh di kuburannya Daud, menanti-nantikan orang seperti Daud. Itu yang mereka mau. Raja yang luar biasa hebat dalam politik dan lain, keuangan, itu yang mereka mau. Nah, ketika Yesus datang dari orang miskin, dia tidak punya apa-apa, meskipun mujizatnya begitu hebat, dia telah mati di dalam kayu salib. Mereka tidak mau percaya karena pengharapan mesianik mereka bukan pengharapan mesianik yang seperti itu. Gitu. Oh iya, terima kasih banyak Ade Elia atas penjelasannya. Saya sangat luar biasa dan kesaksian kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya.
Oke teman-teman, jadi ya mungkin sampai di situ dulu ya. Sebagai penutup saya mau lakukan satu lagu ya. Lagunya adalah Berilah Terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, berilah terang, berilah terang. Injil Tuhan haruslah kita sebar, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Jangan lelah dalam karya kasih-Nya, berilah terang, berilah terang. Berbuah segera dan menangkan jiwa, berilah terang, berilah terang. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Berilah terang, pelita Injili menyentak yang terlelap. Anak-anak muda, yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua, kita harus menyentak yang terlelap dengan kebenaran Injil. Injilah semua orang melalui perkataanmu, perbuatanmu, dan apapun yang kamu lakukan. Jadilah saksi yang hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kemuliaan Bapanya yang menghidupi. Tuhan memberkati.